Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Pripun kabare? Api? Wis breakfast? Saya bahasa campur-campur ini terpengaruh dengan Habib Muhammad. Semoga semuanya selalu dalam ridha Allah SWT. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kita tidak sebut namanya, maka majelis kita ini menjadi majelis antanajifah, majelis bangkai, busuk, berulat, berbau. Maka kita sebut namanya, merubah majelis bangkai menjadi majelis yang paling mulia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-habaib al-afadil, as-sadatul kiram, para habaib zurriyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama mereka kita sebut dalam salat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seandainya dia wali Allah, ada kebencian dalam hatinya kepada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dicopot kewaliannya. Apalagi hanya Abdul Somad, wali kelas, wali murid. Sampai hari kiamat kita pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz Abdul Somad akan mengisi tausiah kehormatan kemuliaan di tempat yang sudah tidak putus selama 50 tahun, setengah abad. Allahu Akbar. Dari mulai Sayyidil Habib Anis bin Syihab sampailah hari ini Sayyidi Al-Habib Muhammad bin Anis bin Syihab. Apa pelajaran yang ingin diambil oleh Ustadz Abdul Somad? Nampaknya sepertinya Ustadz Abdul Somad tausiah, sepertinya dia ceramah, padahal sebenarnya Abdul Somad lah yang mengambil mau'izah. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu engkau mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah lah jalannya menuju surga. Ilmu tidak hanya terbatas dalam kitab, ilmu bukan hanya torehan tinta di atas kertas, ilmu tidak terbatas dalam ruang kelas, jalan-jalan pergi ke lawang maka juga mendapatkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu bahwa istiqomah ngaji nggak boleh putus walaupun sudah 50 tahun sampai hari kiamat insyaallah. Seakan-akan Allah ingin menegur Abdul Somad. Hai Abdul Somad, jangan sampai kau tinggalkan kajian rutinmu setiap Rabu subuh membaca kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan Ustaz Abdul Somad juga bisa istiqomah nanti insyaallah. Ustaz Abdul Somad, umur saya ini sudah 79 tahun kurang 2 bulan, kata Ustaz Farhan. Dan beliau mendampingi Habib Muhammad, Habib sebelum itu Habib Anis sampai Habib Muhammad. Jadi istiqomah ini, banyak orang bisa berbuat baik, banyak orang memulai pengajian, berapa banyak kajian tabligh akbar besar, megah meriah, tapi ternyata itu kajian yang pertama sekaligus yang terakhir. Makanya orang-orang yang istiqomah itu balasannya luar biasa. Innalladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengatakan Rabbku Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah, apa balasan yang diberikan Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Orang yang istiqamah, malaikat diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tapi jangan gara-gara ini pulang kajian ini langsung tadi ketemu malaikat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi duduk dengan sahabat, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tapi nggak ada yang kenal.
Kalau dia seandainya orang situ tempatan, rambutnya hitam, bajunya putih, karena dia nggak musafir, pasti orang kenal. Seandainya dia musafir, rambutnya pasti kusut, rambutnya pasti warna debu. Sekarang banyak sekali saya ketemu dengan anak-anak muda, rambutnya warna debu. Lalu kemudian setelah itu dia bertanya, akhbirni anil iman, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yawmil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Akhbirni anil islam, an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Akhbirni anil ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Setelah selesai dia pun pergi. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab, ya Umar, ya, tahukah kamu siapa yang datang tadi itu? Embu. Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, orang yang kalau lewat di suatu jalan, setan nggak berani lewat lagi di jalan itu. Masalaka Umar fajjan qattu illa masyas syaitanu fajjan ghaira fajjika. Hai Umar, kalau engkau lewat di suatu jalan, setan akan mutar jalan lain, takut melewati jalan Umar. Tapi Umar bin Khattab enggak tahu kalau itu malaikat Jibril alaihissalam. Tiba-tiba hari ini ada orang yang ngaku ketemu malaikat. Saya udah ketemu malaikat Jibril. Yang satu lagi ngaku, sayalah Jibril. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Alhamdulillahnya bapak-bapak Polres, bapak-bapak Polri itu diberikan Allah kecerdasan, akhirnya sebelum ditangkap dikonfrontir. Yang ngaku Jibril dipanggil, yang ngaku Nabi kedatangan Jibril dipanggil. Jibril, betul. Nabi, betul. Udah pernah saling ketemu? Belum. Ya udah, masuk penjara. Karena kalau Nabi pasti ketemu Jibril, dan kalau Jibril pasti ketemu Nabi, berarti dua-duanya bohong. Apa yang terjadi dengan kita? Allah Ta'ala cuma nyuruh, merintahkan kita istiqomah, gak usah nyari malaikat. Malaikat itu turun membisikkan ke dalam hatimu. Kata ahli tafsir, ketika manusia itu akan mati sakratul maut, yang datang ke dalam hatinya itu adalah rasa takut. Takut nanti mati su'ul khotimah, takut nyawanya dicabut, takut sakitnya seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, takut seperti kulit kambing dikuliti hidup-hidup, takut seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, takut ketemu dengan malaikat mungkar nakir, takut pertanyaan, takut azab kubur, takut saat dihisab, takut meniti-titian shiratal mustaqim, takut masuk neraka. Orang yang mau mati itu takut. Yang kedua sedih rumah yang besar tinggal, sedih mobil yang mewah belum lunas baru DP 3 bulan, sedih istri akan diambil brownies berondong manis, sedih, mohon maaf ya Bu, sedih. Rasa takut dan sedih itulah yang mengkacaukan dirinya. Allah memberikan sesuatu, dikirimkan Allah malaikat. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut. Ketika malaikat mengatakan jangan kau takut, takutnya hilang. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Takutnya hilang, sedihnya hilang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang saat sebelum kematian itu nanti tak ada rasa takut, tak ada rasa sedih. Setelah takutnya hilang, sedihnya hilang, kosong, hampa, tidak ada rasa sama sekali, tidak ada rasa sama sekali. Saat itu datang malaikat, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah engkau mendapatkan surga yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum dia mati, malaikat mengepakkan sayapnya, dan saat malaikat mengepakkan sayap, terlihatlah dia ternyata masuk surga. Hai Abdul Somad, jangan kau takut, jangan kau sedih,
karena kau akan masuk surga berdekatan dengan Habib Muhammad bin Anis bin Syihab. Lihatlah betapa bersihnya hati jamaah ini. Padahal yang saya bilang masuk surga cuma saya. Serentak tanpa mikir mereka spontan amin. Padahal saya nggak ada bilang kita masuk bersama. Bersih hatinya. Coba kalau orang cerdas tapi orangnya hatinya nggak bersih. Begitu saya katakan, hai Abdul Somad, kau jangan takut, kau jangan sedih, kau akan masuk surga bersama, bertetangga, berdekatan dengan Sayyidi Al-Habib Muhammad bin Anis. Pasti mereka nanya dulu, kami gimana? Ketika mereka mengatakan amin, maka Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini, walaka misluh, kau juga dapat tempat yang sama. Mereka ini, di dalam badan mereka ini ada darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, memangnya Ustaz Abdul Somad enggak keturunan Nabi? Saya keturunan Nabi Adam. Semua manusia ini kullukum min Adam, semua kamu dari Adam, tapi tidak semua keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada genealogi, ada gennya, ada darahnya, yang itu tidak bisa diminta. Itu adalah pemberian Allah, itu adalah ketetapan Allah SWT. Jadi jangan komplain sama Allah, kenapa aku nggak jadi Habib? Ya, itu hak prerogatif Allah. Kenapa sampai sekarang masih mabuk? Saya ngambek, kenapa nggak jadi Habib? Nggak bisa. Yang penting kita soleh. Amin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Itu bisa diusahakan. Untuk jadi soleh dan gak soleh itu pilihan atau ketetapan? Pilihan. Untuk jadi Habib atau enggak Habib itu pilihan atau ketetapan? Ketetapan. Gak bisa komplain. Jadi ada masanya kita bisa memilih, seperti aku memilih kamu. Contohnya ini hari Ahad ini. Hari Ahad kan? Ternyata sama hari Ahad di Sumatera dengan di sini ya. Hari Ahad mestinya jalan-jalan ke mall, jalan ke gunung, jalan ke bukit, jalan ke shopping, ke market. Tapi orang di Lawang ternyata hari Ahadnya diisi dengan ngaji. Dan bukan sebulan, 2 bulan, sepekan, 2 pekan, 50 tahun ngaji. Sampai berganti generasi, sampai nanti hari kiamat pengajian ini insya Allah. Panjang umur saya akan datang. Panjang umur anak saya akan mencari majelis ini. Dulu waktu Abah masih hidup, dia pernah datang ke Lawang, katanya ada pengajian tertua sampai 50 tahun, ingin mengambil barokahnya. Silaturahim tidak terjalin hanya antara Ustadz Abdul Somad dengan Ustadz Farhan, dengan Habib Muhammad bin Anis, dengan para habaib, tapi juga sampai ke anak cucu saya nanti insya Allah. Ustadz Abdul Somad ini dulu bapaknya bukan orangnya sekarang, ini cucunya, ini anaknya. Dulu bapaknya, dulu orang tuanya adalah berkhidmah dengan Habib Muhammad, dengan ayahnya Habib Muhammad, dengan abahnya Habib Muhammad, Sayyidi Al-Habib Anis. Oh, ternyata persaudaraan mereka sudah dibangun puluhan tahun dari dulu. Orang banyak sekarang ngajinya istiqomah, tapi musuhannya juga istiqomah. Kamu ngaji sama kan? Sama. Masjidnya sama? Bodoh. Waktu ngajinya juga sama? Sama. Terus silaturahimnya gimana? Saya Ustadz memang ngajinya sama, kitabnya sama, masjidnya sama, gurunya sama. Tapi kalau untuk ketemu dengan dia, gimana? Pagi ini saya diajarkan ada orang yang istiqomah ngaji, tapi juga silaturahimnya Masya Allah. Ini abahnya dulu Ustadz, Masya Allah. Kalau ada orang yang ngejek-ngejek,
kalau ada orang yang ngolok-ngolok, kalau ada orang yang mencemooh, mencemee, kalau ada orang yang memberikan kata-kata yang tidak baik kepada Habib Anis, dia diam saja Pak Ustaz. Dia pulang ke rumah, dia sabar. Enggak, dia ngambil celurit. Begitu kecintaan mereka kepada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyawa mereka berikan. Demi apa? Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika akan masuk ke dalam pintu Jabal Thur, tempat turunnya wahyu, Jabal Nur, tempat bersembunyi sebelum hijrah, Jabal Thur, tempat turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam. Jabal Nur, tempat bersembunyi sebelum hijrah Jabal Sur. Ada jamaah pulang umroh cerita, kemarin saya naik ke Jabal Sur, padahal dia naik ke Jabal Nur. Yang cerita lupa, yang dengar nggak tahu. Mereka sama-sama ngambil. Jangan masuk ya Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Mengapa? Gelap, malam, tengah malam. Mana tahu di dalam gua ini ada harimau, binatang berbisa, ular. Sayyidina Abu Bakar Siddiq membersihkan lantai gua itu. Setelah itu dia pun lihat ada satu lubang. Dia duduk menutupi lubang itu, kakinya dia luruskan. Lalu kemudian Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertidur. Aman ya Rasulullah, nggak ada apa-apa, silakan masuk. Andai ada singa tertidur malam itu, meninggal Abu Bakar Siddiq. Andai ada ular berbisa malam itu, meninggal Abu Bakar Siddiq. Nyawa dia berikan. Makanya setiap kali kita sebut namanya Al-Khalifatul Awwal, Al-Khalifatul Ula, Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Belum pernah lagi ketika protokol moderator berikut ini, mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Lalu jamaah menjawab radhiyallahu an. Belum pernah. Sekolah titel bisa didapatkan dari manusia, tapi titel radhiyallahu an itu dari Allah Subhanahu wa taala. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Apa kata Allah? Ulaika, mereka itu, radhiyallahu anhum wa radu an. Jangan masuk ya Rasulullah. Andai ada binatang berbisa, aku tidak ingin kau mati, risalah Islam tidak sampai. Abu Bakar begitu. Kalau Abdul Somad, andai malam itu yang menemani Abdul Somad, silakan Rasulullah. Masih ada Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Itulah mengapa tidak ada nabi yang ke-26 namanya Abdul Somad. Kita ini tidak layak, jauh. Jangankan untuk menjadi nabi, jangankan untuk menjadi zuriat nabi, menjadi wali-wali, sangat jauh. Maka paling tidak masuk Habib enggak, wali enggak, nabi enggak, paling tidak level masuk jadi orang solawat, sholat, soleh, soman. Makanya kita selalu meminta selesai wudhu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas. Kenapa minta jadi solehin? Karena orang yang soleh didoakan orang semua yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi seluruh dunia. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis. Itulah mengapa minta jadi orang soleh, karena kita didoakan orang dalam setiap sholatnya. La tasubbu ashabi, jangan kamu maki sahabatku. Kenapa? Lau anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban, andai kalian kaya raya bisa bersedekah emas sebesar bukit Uhud, tidak sampai setengah tapak tangan Sayyidina Abu Bakr Siddiq. Makanya kalau ada orang yang mencaci maki, menyumpah serapah sahabat Nabi, di situ baru ketahuan. Apa kata Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki?
khatul armar, khatul ahmar, garis merah. Siapa saja yang melukai hati sahabat, maka dia sudah melewati garis merah, dia sudah keluar dari ahlus sunnati wal jamaah. Saya yakin dan percaya apapun yang terjadi, kita adalah para pencinta, para habaib zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saksikanlah para jamaah sekalian, andai Abdul Somad mati nanti menghadap Allah, ada kecintaan dalam dirinya walaupun sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar ujung jarum, sebesar telapak kaki semut yang hitam, walaupun saya pernah melihat tapak kakinya. Insya Allah kecintaan kita kepada Rasulullah, zuriat Nabi, itu yang akan menyelamatkan kita nanti insya Allah. Akhir zaman ini anginnya kencang, arusnya deras, puting beliung. Kalau kita tidak berpegang kuat, dikhawatirkan kita akan hanyut. Jangan berpegang pada rumput yang lapuk, jangan berpegang pada galah yang patah, jangan berpegang pada tali yang putus. Berpeganglah pada dua, kitabullah Al-Quran, maka dihidupkan lagi dia, berkumpul dengan orang-orang banyak. Ini setiap orang ada energinya, ada energinya. Maka ketika berkumpul, kadang saya pun lelah, lemas. Kadang-kadang layar itu pun nampak dua tadi. Tapi begitu melihat jamaah, maka sering kali jamaah bertanya, Ustaz Somad kan pergi ke sana, pergi ke sana, pergi ke sana. Ustaz minumannya apa? Teh. Makanannya apa? Nasi. Enggak ada minuman tambahan, ya teh lagi. Yang membuat kita kuat itu adalah persaudaraan dengan orang baik-baik ini. Saya yakin Ustadz Farhan pasti mendoakan saya sejak lama. Saya hadir kemari ini karena doa para jamaah. Apa kata Ustadz Farhan? Saya sudah 79 tahun kurang 2 bulan ngurus Ustadz penceramah para habaib. Seumur saya ini Ustadz Abdul Somad baru ngurus Ustadz inilah yang paling repot. Ini pengakuan nyata mereka. Maka mereka mendoakan, ya Allah, sampaikan Ustadz Abdul Somad ke Lawang, ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan, mudahkan urusannya, sampaikan dia sampai ke pengajian nanti hari Ahad pagi itu, ya Allah. Setelah itu terserahlah, ya Allah. Da'watus salihin, doa orang soleh, mujalasatus salihin, bersalaman dengan orang soleh. Orang-orang soleh mau mencium tangan saya cium duluan. Akhirnya direkam sama adik-adik tadi. Tolong kalau kalian ngerekam, mau upload, pilih yang bagus, jangan pas kepala kami belaga. Tapi ada anak-anak muda yang Masya Allah, tabarakallah, yang keren. Lalu dia pandai, dia buat slow motion, lalu dia kasih lagu sholawat di belakang. Ini namanya bahasa anak muda. Anak muda itu kalau cuman dikasih tahu, hormatilah ulama, hormatilah habaib, menggelegar khutbah Jumat, khotib menyampaikan, cium tangan para habaib, muliakan mereka, nggak masuk. Orang mereka nggak sholat Jumat. Gimana? Dan menyampaikan itu dengan bahasa anak muda. Akhirnya ada anak muda yang keren, luar biasa, bukan mahasiswa Fakultas Usuluddin, bukan syariah, bukan tarbiyah, jurusan apa? Sains teknologi. Dia buat, dia rekam, masukkan, kasih, dia upload kemana? TikTok. Lalu orang di TikTok melihat, oh begitu cara. Ini siapa nih yang dicium tangannya? Kok dia pakai sorban? Karena Nabi Muhammad SAW itu pakai sorban. Kenapa jubahnya 2 lapis? Karena Nabi SAW itu pakai burdah. Kenapa dia pakai cincin di kelingking? Karena sunnah at-takhattum bil yamin. Kenapa dia pakai tongkat? Karena Nabi SAW itu pakai asa, pakai tongkat. Oh ternyata ini sunnah. Oh ternyata ini Nabi Muhammad. Dapat hidayahnya bukan karena tausiah ceramah Abdul Somad, tapi karena ini namanya TikTok syariah. Adik-adik yang masih muda, yang keren, yang punya, Ustaz Abdul Somad itu cuma ngomong aja, ngomong katanya harus aktif di medsos, dia sendiri nggak punya IG.
ketahuan belum follow. Tapi kami tulis di situ Abdul Somad, wakeh tenan. Ini yang benar-benar punya Ustadz Somad yang mana? Aduh, itu yang centang biru yang follow-nya. Enggak ada yang lain. IG, FB dengan YouTube channelnya cuma satu, Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kajian hari ini akan ada diulang di channel Masjid Babus Salam. Yang ngasih nama ini bukan nama sembarang nama, wali Allah, zuriat Rasulullah. Ini sekarang orang enak aja sembarangan ngasih nama anak. Siapa nama anakmu? Ya tergantung Pak Ustadz hari apa lahirnya. Nggak bisa begitu. What is a name? Apalah arti sebuah nama? Oh, dalam Islam nama adalah doa. Babus Salam, pintunya keselamatan. Siapa yang mau selamat maka masuklah ke Babus Salam. Kalau pintunya aja sebesar ini, gimana surganya? Babus Salam ini doa terkabul di sini. Kenapa? Karena tempatnya tinggi, dekat di langit. Luar biasa. Lampunya cantik dan indah, kaligrafinya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat kursi, Masya Allah, tabarakallah. Oh, itu ayat kursi Pak Ustaz. Iya, saya udah lama ikut sholat di sini, nggak tahu kalau itu ayat kursi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Sayyidil Habib Anis? Peletakan batu pertama, lanjutkan pembangunan masjid. Begitu selesai, Habib pun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah melanjutkan perjuangan dipimpin oleh para asatidz kita, Ustadz Farhan diantaranya. Berdirilah masjid dengan biaya 5 miliar rupiah. Itu uang 5 miliar kalau diberikan cendol, berenang sambil minum cendol. Dari mana uang ini datang? Wa allaw istaqamu ala tariqati, siapa yang istiqamah di jalan ini, la asqainahum ma'an ghadaqa, kami akan berikan mereka air yang tumpah ruah. Yang dimaksud dengan air tumpah ruah itulah rezeki. Rezeki akan terbuka kalau istiqamah. Saya nggak percaya Pak Ustaz, itu teman saya nggak pernah istiqamah, nggak pernah sholat, rezekinya banyak. Itu bukan rezeki, itu namanya istidraj. Nggak pernah dia sholat, nggak pernah dia pengajian, nggak pernah maulid, kenapa rezekinya banyak? Innallaha la yumli lizalim, orang-orang yang zalim, orang-orang yang aniaya, diulur Allah rezeki, padahal sebenarnya bukan rezeki, supaya semakin dalam azabnya dalam neraka jahanam. Bagaimana cara kita membedakan itu rezeki atau istidraj? Kalau semakin banyak uang, semakin hebat wakaf, zakat, sodakohnya, berarti rezeki. Kalau semakin banyak uang, makin pelit, medit, kikir, bakhil, kedekut, waspadalah. Kalau semakin bagus mobilnya, motornya, makin semangat ke masjid, berjamaah, pengajian, berarti rezeki. Tapi kalau semakin hebat, kata orang rezeki, padahal sebenarnya makin jauh. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami permainkan mereka dengan istidraj, mereka tidak sadar. Wa umli lahum, aku ulur umurnya panjang, aku ulur uangnya banyak, aku ulur jabatannya tinggi. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Saya yakin dan percaya yang istiqomah mengikuti kajian sampai 50 tahun ini semuanya mendapatkan nikmat, bukan istidraj. Saya udah ngaji Pak Ustadz puluhan tahun, kenapa saya ini nggak kaya? Kenapa saya ini? Orang nganggap rezeki itu uang, kalau nggak ada uang berarti nggak ada rezeki. Orang nganggap rezeki itu mobil, kalau nggak ada mobil nggak ada rezeki. Padahal rezeki yang paling utama adalah istiqomah.
Istiqomah. Istiqomah itu rezeki. Kalau sekedar ilmu yang banyak, kalau sekedar amal yang banyak, maka iblis lebih banyak amalnya daripada kita. Iblis beramal 1000 tahun, naik lantai 1. Iblis beramal 2 tahun, 2000 tahun, naik level 2. Sampai akhirnya sejajar dengan para malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Yang diperintahkan Allah sujud itu bukan malaikat saja. Yang diperintahkan Allah sujud seluruh malaikat. Tiba-tiba ada satu di situ, iblis. Iblis bukan malaikat. Loh, iblis itu apa Pak Ustaz? Iblis itu setan? Enggak, dia bosnya setan. Nama komunitasnya jin. Jin ini ada jin muslim, ada jin kafir. Yang kafir ini namanya setan. Di antara setan ini ada general manajernya. Itulah dia iblis. Setan bisa mati, tapi iblis ditunda. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Anzirni ila yaumi yub'atsun." Panjangkan umurku sampai nanti hari manusia dibangkitkan. Apa kata Allah? Innaka minal munzarin. Satu-satunya perbuatan yang tidak bisa dilakukan iblis adalah istiqamah. Iblis berilmu, iblis beramal selevel dengan malaikat. Tapi ketika disuruh untuk bersujud kepada Adam, bangkit egonya, bangkit sombongnya. Apa kata dia ketika ditanya Allah? Ma mana'aka alla tasjuda li Adama iz amartuk? Kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika kuperintahkan untuk bersujud? Apa kata dia? Khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dia kau ciptakan dari tanah. Ana khairum minhu. I'm better than him. Aku lebih mulia daripada dia. Kenapa aku mesti bersujud kepada dia? Bangkit keegoannya, bangkit kesombongannya. Maka orang yang istiqomah, iblis iri melihat dia. Kata iblis, inilah yang aku tidak bisa, guys. Iblis hari ini berduka cita melihat orang-orang yang istiqomah ini. Doakan supaya Ustadz Somad bisa istiqomah. Kadang istiqomah ini mengomong-ngomongnya, menceramahkannya, lidah tidak bertulang. Mari kita istiqomah, tapi dalam udah tidur. Kita kan udah komunitas, maka harus berlapang dada. Gimana bacaan Qur'annya, gimana baca yasinnya, gimana maulidnya. Besok kita hari Ahad ngaji bersama. Karena kalau tidak saling mengingatkan kita lupa. Kenapa kita lupa? Karena kita manusia. Manusia itu sifatnya lupa. Masumiyal insanu bi insanin illa linisyanihi. Manusia itu tidak disebut manusia, melainkan karena lupanya. Karena lupa itulah manusia, itulah manusia. Kalau dia nggak lupa semua, itu namanya laptop. Kalau nggak lupa, itu namanya www.google.com. Yang namanya manusia ini lupa. Kullu bani adama khatta'un. Semua manusia ini silap, lupa dan salah. Saya nggak pernah lupa, saya nggak pernah silap, saya nggak pernah salah. Kalau ada orang ngomong begitu, saat ngomong itu dia sedang silap, lupa dan salah. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak salahnya. Di antara kita ini semua, siapa yang paling banyak salahnya? Insya Allah 5 menit lagi kesalahan saya ini akan berakhir. Kenapa? Ustaz Abdul Somad jangan lewat dari jam 7.15. Kenapa? Karena sampai hari ini belum ada pesawat yang mau nunggu Ustaz Abdul Somad. Ini tausiah di Lawang ini adalah tausiah terakhir saya. Maksudnya dalam kunjungan ini. Dari mulai ketemu Habib Segaf di Dalwa, ketemu dengan Habib Taufik As-Segaf, lalu kemudian sampailah tadi malam, sampailah subuh. Ini terakhir, setelah ini akan pulang ke Pekanbaru Riau. Kapan lagi Ustaz akan datang kemari? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang membuat kita tidak putus hubungan itu tinggal satu, doa. Saya yakin dan percaya jamaah semua mendoakan saya. Bangun dia tengah malam, ya Allah, gemukkan Ustaz Somad.
Nggak usah khawatir. Yang kurus jangan takut diejek orang. Kamu nggak makan ya? Yang gemuk jangan khawatir diejek orang. Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Nggak usah pikirkan. Yang penting sehat. Yang penting istiqomah. Memangnya kalau kita mati menghadap Allah, orang-orang yang ngejek-ngejek kita ini ikut? Apa melu? Ya ora. Kita mati sendirian. Kita akan menghadap Allah sendirian. Biarkan mereka ejek apapun. Yang penting kita istiqomah. Abang, mau ke masjid ya? Iya. Kemarin si Anu ke masjid ninggal. Kalau ada yang ngomong gitu, balas aja dengan senyum. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Selalu keluar dari kata-katanya salam. Lihat aja Ustaz Abdul Somad. Apa pernah jamaah adik-adik ngelihat Ustaz Abdul Somad membalas komen yang ada di IG, yang ada di TikTok, yang ada di YouTube? Pernah Ustaz Abdul Somad membalas komen-komen itu? Enggak. Kenapa Ustaz Somad enggak balas? Dia enggak tahu passwordnya. Kitalah yang paling mengerti tentang siapa diri kita, tentang emosi kita, tentang kemarahan kita. Saya tahu orangnya, saya ini nggak bisa nahan marah. Saya orangnya emosi. Maka saya kasih itu urusannya ke admin. Kamu yang ngurus. Saya nggak tahu. Karena kalau saya tahu nanti hancur handphone ini. Kita tahu bahwa kita orangnya susah bangun pagi. Maka kita hidupkan semua alarm. Handphone sudah, jam dinding sudah, jam sudah, TV sudah. Enggak juga bangun hari Ahad untuk datang ngaji maulid dengan Habib Muhammad bin Anis. Maka cari jam yang kira-kira bisa nendang. Kita yang mengusahakan istiqamah. Sebenarnya saya ini orangnya malas ngaji Pak Ustadz. Terus gimana kok bisa terus datang akhirnya sekarang? Istri saya selalu membangunkan saya Pak Ustadz. Gimana cara membangunkan dia? Teriak-teriak, Mas ngaji kalau nggak masuk neraka nanti. Enggak, dia nggak pernah marah Pak Ustadz. Terus dia beli pistol air di pasar. Dia panggil, al-mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Laki-laki dan perempuan mereka saling tolong menolong. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Laki-laki dengan perempuan siapa yang lebih mulia? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Tapi di masjid ini perempuan lebih mulia. Mana buktinya? Mereka di atas. Derajat mereka lebih tinggi. Ibu, engkaulah mulia, derajatmu lebih tinggi dibandingkan Ustadz Somad. Mereka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibu-ibu semua istiqomah ya Bu. Insya Allah ibu-ibu yang selalu istiqomah sing melu ngaji insya Allah podo kabeh mlebu nang surga. Banyak orang Jawa ternyata. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata kalau kita ngomong di depan orang yang istiqomah itu waktu terasa begitu cepat berlalu. Jam 7.15 sama jamnya, sama 7.15 cepat. Saya yakin dan percaya adik-adik yang biasa bicara depan orang banyak, public speaking, itu ngerasakan. Kadang kita ngomong baru 5 menit, lama sekali terasa. Kenapa? Karena jamaahnya semua nunuk. Ada yang garuk-garuk kepala, tapi di majelis yang istiqomah ini, makanya kepala saya dari tadi ngelihat ke kanan, lihat ke kiri, lihat ke depan, lihat ke atas. Yang usah lihat apa? Saya mau ngelihat kalau ada yang nguap 2 orang, saya berhenti. Kadang kita ini tausiah baru 5 menit udah keluar kuda Nil. Sini Masya Allah, jamaahnya kuat, jamaahnya tahan. Tapi apalah daya, hasrat hati memeluk gunung, tapi gunungnya meletus duluan. Itu baru dapat saya tadi malam dari Habib Muhammad bin Anis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak pernah berpisah, kita tidak pernah jauh, walaupun ini lawang
dan Ustadz Somad jauh di Pulau Sumatera, naik pesawat 3 jam lebih baru sampai, tapi hati kita selalu dekat. Fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Kalau ada kedekatan hati, maka dia akan selalu bersama, tapi kalau saling mengingkari, dia akan selalu menjauh. Kedekatan kita bukan karena harta, kedekatan kita bukan karena kuasa, kedekatan kita karena cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Banyak kata-kata tidak berkenan di hati, galilul adab, kurang rasa ta'zim hormat kepada para habaib, para ulama. Al-Fakir mohon maaf. Semoga kebersamaan kita ini bersama di lawang, bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iya. Sebentar sebelum kita berselamat, bagi hadirin yang berada di depan, saya minta untuk Salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah